Selamat malam teman-teman dan Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang perencanaan agregat dan penjadwalan induk produksi dari TrendyX. Nah, selanjutnya anggota kelompok kami ada Kavi Saputra, Jonathan, Rafael, Octavianus, Christopher, Helen, Velia, dan Marsai. Nah, selanjutnya untuk perencanaan agregat akan dibahas oleh teman saya. Halo semua, saya Jonathan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan agregat dan perencanaan induk pada sistem usaha TrendyX. Perencanaan agregat sendiri di TrendyX itu adalah bertujuan untuk mengatur agar setiap kapasitas produksi itu sesuai dengan permintaan pasar. Perencanaan agregat sendiri di TrendyX menggunakan sistem menengah, yaitu sistem bulanan. Nah, TrendyX juga menggunakan sistem produksi, yaitu menggunakan sistem kinerja tetap, di mana jam kerja diatur sedemikian relatif tetap setiap bulannya, begitu. Selanjutnya pada bagian ini dibahas penjadwalan induk produksi atau Master Production Schedules atau MPS. Nah, MPS ini digunakan untuk merinci rencana produksi sablon DTF berdasarkan hasil peramalan permintaan. Nah, produk utama kami di sini adalah kaos sablon DTF kostum dengan perkiraan permintaan 300 kaos per bulannya. Nah, oleh karena itu, produksi dibagi secara mingguan agar alur kerja lebih teratur dan tidak terjadi penumpukan pesanan di akhir periode. Nah, dari tabel MPS ini terlihat bahwa rencana produksi disesuaikan dengan permintaan setiap minggunya. Nah, sehingga persediaan akhir dapat dikendalikan dan produksi tetap stabil. Nah, selanjutnya kami menggunakan 3 jenis persediaan. Nah, di sini yang pertama adalah persediaan bahan baku yang meliputi kaos polos, tinta DTF, film DTF, dan bubuk perekat. Nah, persediaan ini disiapkan berdasarkan peramalan permintaan agar tidak terjadi kekurangan bahan saat produksi. Nah, yang kedua ini adalah persediaan barang dalam proses atau work in process. Nah, yaitu produk yang masih berada dalam tahap produksi seperti desain yang belum dicetak atau kaos yang masih menunggu proses finishing. Nah, yang ketiga yang terakhir itu persediaan barang jadi berupa kaos sablon DTF yang sudah selesai dan siap dikirim ke konsumen yang dijaga seminimal mungkin untuk menghindari penumpukan dan risiko kerusakan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, untuk metode pengendalian persediaan sendiri, TrendyX ini menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity sebagai pengendalian persediaan bahan utama kaos. Rumus EOQ di sini bisa dilihat, ya. Misalnya dengan asumsi perhitungan EOQ, kaos polos itu permintaan tahunannya sebesar 3.600 piece, kemudian biaya pemesanannya itu 50.000, dan biaya penyimpanannya itu sebesar 2.000 per unit per tahunnya. Dan hasil perhitungan menampilkan angka 424 pieces. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pemesanan kaos polos yang optimal sekitar 424 piece setiap kali pemesanan. Dengan jumlah ini, TrendyX dapat menekan total biaya persediaan tanpa mengganggu kelancaran produksi. Interpretasi hasil EOQ ini membantu TrendyX menentukan kapan dan berapa jumlah bahan baku yang harus dipesan agar operasional tetap efisien dan biaya dapat dikendalikan. Baik, selanjutnya operasi jumping dan just in time, di mana operasi jumping ini merupakan pendekatan manajemen operasi yang berfokus pada upaya menghilangkan pemborosan dalam proses produksi, di mana ini kami membagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama overproduction, di mana kami menerapkan sistem make to order sehingga produk hanya dilakukan sesuai dengan pesanan dan tidak terjadi penumpukan stok. Terus yang kedua waiting, di mana waktu tunggu yang diminimalkan melalui penjadwalan produk jelas dan mengatur urutan kerja yang sangat efisien. Yang ketiga, transportation, di mana tata letak area kerja kami menyusun sesuai dengan alur proses sablon DTF agar perpindahan bahan dan produk lebih singkat dan efisien. Terus yang keempat, inventory, di mana kami mengendalikan persediaan bahan baku dan WIP agar tetap minimum dengan menyesuaikan pada peramalan permintaan dan penjadwalan produksi. Yang kelima, motion, di mana kami menghindari pemborosan gerakan
dikurangi melalui penataan peralatan kerja yang rapi dan ergonomis agar operator bekerja lebih efisien. Terus yang keenam, di mana produk cacat kami diminimalkan dengan pemeriksaan kualitas di setiap tahapan produksi untuk mencegah kesalahan berulang. Terus yang keenam, over processing, di mana setiap proses produksi dijalani sesuai dengan kebutuhan dan spesifikat pelanggan tanpa menambahkan tahapan yang tidak bernilai tambah. Terus yang terakhir, ownership employer creativity, di mana kami mendorong karyawan menyumbangkan ide perbaikan proses dan desain untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Oke, di slide ini kami membahas penerapan Just in Time atau JIT pada TrendyX. Secara sederhana, JIT adalah sistem produksi di mana bahan baku dibeli dan proses produksi dilakukan hanya ketika ada pesanan. Jadi, perusahaan tidak menyimpan stok dalam jumlah besar. Di TrendyX, penerapan JIT dimulai dari pesanan pelanggan. Ketika order masuk, pihak TrendyX akan menyesuaikan kebutuhan bahan, seperti kaos polos dan tinta sablon, sesuai jumlah pesanan tersebut. Selain itu, bahan baku langsung dipesan ke pemasok, karena sudah ada kerjasama yang baik. Bahan bisa datang tepat waktu dan proses produksi bisa langsung berjalan tanpa harus menunggu lama. Selain itu, TrendyX juga sengaja membatasi jumlah persediaan. Kami tidak menumpuk stok karena penyimpanan bahan terlalu lama bisa menambah biaya dan menurunkan kualitas bahan. Dengan stok yang minim, ruang penyimpanan lebih efisien dan risiko kerusakan bahan juga bisa dikurangi. Nah, dari sisi biaya dan kualitas, penerapan JIT ini sangat membantu. Biaya operasional bisa ditekan karena tidak ada pemborosan stok. Sementara kualitas produk tetap terjaga karena bahan yang digunakan masih baru. Jadi, melalui JIT, TrendyX bisa menjalankan produksi dengan lebih efisien, rapi, dan sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya, lalu masuk ke manajemen struktur rantai pasokan. Manajemen ini pada brand kami untuk mengatur aliran bahan baku, informasi, dan produk mulai pemasok ke konsumen akhir. Lalu strategi manajemen rantai pasokan. Yang pertama, efisiensi biaya. Nah, strategi ini berupaya untuk menekankan biaya rantai pasokan dengan memilih pemasok yang menawarkan harga yang kompetitif. Tetapi kami juga tetap menjaga kualitas bahan produk kami. Nah, lalu yang kedua ini keandalan pasokan. Strategi ini dengan cara menjalin kerjasama dengan lebih dari satu pemasok untuk bahan baku produk kami. Nah, lalu yang ketiga itu kecepatan distribusi. Nah, strategi ini untuk memenuhi kepuasan pelanggan, jadi kami berfokus pada kecepatan distribusi produk jadi. Dan yang terakhir ini adalah kolaborasi dengan mitra. Kami membangun kolaborasi yang baik dengan pemasok dan mitra logistik ini melalui komunikasi yang intens dan saling percaya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah ruang lingkup proyek. Nah, ruang lingkup TrendyX merupakan batasan kerja yang berfokus pada perancangan sistem operasional sablon DTF yang efisien, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan alat, hingga penyusunan tempat atau layout kerja mereka. Nah, saat ini proyek pada tahap perancangan dan simulasi untuk memastikan sistem benar-benar matang dan layak nantinya diimplementasikan pada skala yang besar. Nah, yang kedua adalah penjadwalan proyek. Nah, untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, kami menggunakan WBS atau Work Breakdown Structure. Kami membagi pekerjaan menjadi tahap-tahap kecil, mulai dari riset pasar, perencanaan sistem, hingga uji coba produksi. Sebuah ini kami tuangkan dalam Gantt chart agar tim tahu kapan tugas harus dimulai dan kapan tugas harus selesai. Nah, tujuan jelasnya adalah agar tim tetap disiplin waktu, menghindari keterlambatan produk, serta memastikan setiap tahap proyek terlaksanakan sesuai dengan rencana. Yang ketiga adalah pengendalian proyek. Nah, dengan adanya pengendalian proyek, menjamin hasil sablon TTF tetap berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Nah, pengendalian proyek ini dilakukan untuk memastikan seluruh rencana tetap berada di jalur dengan mengontrol 3 aspek utama. Yang pertama adalah waktu, agar setiap tahap sesuai dengan jadwal.
selesai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, biaya agar penggunaan anggaran tetap efisien tanpa adanya pemborosan, serta kualitas guna menjamin sablon DTF tetap tinggi dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Nah, yang kedua adalah pemeliharaan dan keandalan. Nah, yang pertama adalah strategi pemeliharaan. Nah, strategi pemeliharaan TrendyX berfokus pada menjaga aset utama, yaitu adalah mesin DTF mereka. Melalui 3 pendekatan, yaitu adalah preventif, yaitu adalah perawatan rutin, seperti pembersihan alat, breakdown, perbaikan cepat saat terjadi kerusakan mendadak, dan yang ketiga adalah prediktif, yaitu adalah pemantauan performa untuk mendeteksi potensi kerusakan dari mesin tersebut. Nah, gunanya untuk memastikan kelancaran produksi dan memperpanjang umur mesin. Nah, yang kedua adalah keandalan operasi. Nah, keandalan operasi adalah jaminan kesiapan mesin untuk bekerja tanpa gangguan. Karena bisnis DTF sangat bergantung pada teknologi printernya. Kami menjaga keandalan ini melalui pelatihan operator yang mahir dan penyediaan waktu cadangan dalam jadwal produksi. Dengan memastikan mesin selalu handal, kita dapat meminimalkan keterlambatan dan secara otomatis menjaga kepuasan dari pelanggan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi kinerja pemeliharaan. Nah, kami melakukan evaluasi secara berkala. Kami melihat data seberapa sering mesin yang digunakan rusak, berapa lama waktu yang terbuang untuk perbaikan, dan juga berapa biayanya. Hasil evaluasi ini kami gunakan untuk memperbaiki sistem pemeliharaan ke depannya, sehingga operasional TrendyX semakin efektif dan menguntungkan bagi mereka. Kesimpulannya, perencanaan agregat dan penjadwalan induk produksi membantu TrendyX menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar secara efisien. Penerapan manajemen persediaan, lean operation, dan just-in-time mampu mengurangi pemborosan, menekan biaya, serta menjaga kualitas sablon. Didukung pengelolaan rantai pasokan, manajemen proyek, dan pemeliharaan peralatan yang baik, TrendyX memiliki sistem operasi yang layak untuk dikembangkan dan berdaya saing di industri sablon custom. Sarannya, TrendyX disarankan untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi dan perbaikan alur kerja, memperkuat kerjasama dengan pemasok, serta menerapkan pencatatan produksi dan persediaan secara digital. Selain itu, pengembangan variasi produk dan strategi pemasaran digital perlu ditingkatkan untuk memperluas pasar dan daya saing usaha.